singkatannya ya, itu untuk mengukur rata-rata berapa banyak energi yang terabsorb, yang terserap oleh tubuh manusia ketika dieksposkan atau dipaparkan terhadap frekuensi RF, gelombang elektromagnetik. Sebentar ya, ada azan. Nah, salah satu contohnya adalah antena yang kalian gunakan saat ini, yang selalu kalian gunakan untuk komunikasi handphone. Ada nggak di antara kalian yang tidak punya handphone? Semua udah menggunakan handphone. Nah, handphone ini merupakan salah satu bentuk antena wearable. Nah, antena sebelum handphone ini di-launching ke pasaran, itu sudah ada disimulasikan dulu. Berapa besar SAR yang diperbolehkan. Ya, berapa besarnya SAR yang diperbolehkan, berapa banyaknya energi yang diabsorb oleh kepala kita ketika kita gunakan handphone di telinga per detiknya. Nah, ini simulasinya. Jadi bukannya antena itu dirancang tanpa pertimbangan. Jadi masing-masing handphone itu ada merek-merek tertentu, merek-merek yang lain-lain itu semua mempunyai nilai SAR. Jadi kalau kalian sebenarnya membeli handphone, harusnya kalian lihat adalah bukan modelnya, tapi berapa nilai SAR yang ada yang digunakan oleh handphone tersebut. Karena itu berpengaruh terhadap radiasi elektromagnetik yang kalian akan pakai setiap hari, yang akan mengena kepala kalian, jaringan tubuh kalian. Bukan karena modelnya, bukan karena fiturnya, tapi ini kan jarang diekspos kepada masyarakat. Yang banyak diekspos adalah fiturnya, berapa meg kameranya, apa yang dibisakan, bisa ini, bisa itu aja. Tapi tidak pernah dipaparkan berapa besarnya SAR. Yang tahu SAR ini hanya orang-orang teknikal. Ya, jadi sebaiknya kalian cek lah handphone kalian, merek handphone kalian itu di dalam, coba kalian googling aja. Handphone kalian Xiaomi nomor sekian, berapa SAR-nya? Terus apa namanya, LG atau Vivo atau yang lain, berapa SAR-nya? Dan berapa SAR yang diperbolehkan untuk kepala kita? Nah, itu kan harus tahu. Boleh. Udah habis nih. Oke, itu salah satu antena wearable. Ya. Sebentar, Pak. Siapa yang makan tempenya? Bunda. Bunda. Oke, satu materi ini dulu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Siapa yang merekam ini? Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Nah, mengerti kata arti antena wearable? Mengerti apa yang dikatakan antena wearable? Ngerti, Mem. Nah, sekarang ada nggak di antara kalian yang pernah ketika membeli handphone atau sekarang deh yang sudah pakai handphone mengecek berapa SAR-nya? Ada nggak yang ngecek? Belum. Belum ada, Mem. Belum ada. Apa pertimbangan kalian ketika kalian membeli handphone? Coba, saya mau dengar. Spek. Ya, Mem. Hardware-nya, Mem. Itu aja kan? RAM, prosesor. Nah, fiturnya itu aja kan? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana efek penggunaan handphone itu yang hampir 24 jam kalian pakai ke telinga kalian? Nggak pernah kebayangkan? Nah, itu sebelum itu semua di-launching, handphone tersebut di-launching, mereka sudah melakukan simulasi. Simulasi dengan kepala, pemodelan kepala manusia yang lengkap dengan jaringannya,
kemudian antenanya dipasang kepada handphone, kemudian disimulasikan, dan mereka lihat analisa SAR-nya. Berapa SAR-nya setiap handphone, dan berapa SAR yang diperbolehkan oleh kesehatan. Nah, itu terkadang ada dualisme. Yang pertama, bisnis. Terkadang ada supaya bisnisnya laku, mereka tidak menghiraukan SAR. Sehingga kita sebagai konsumen harus jeli melihatnya. Karena itu berefek kepada kesehatan kita jangka panjang, bukan saat ini. Berapa besarnya panas? Kalian pernah pakai handphone sampai panas nggak telinga kalian? Pernah nggak kalian merasakan handphone itu ketika dipakai panas atau tambah dingin? Enggak, Mem. Saya Panas, biasanya Mem. kalau bertelepon Panas, pakai Mem. headset. Panas kan? Ya, panas. Handphone itu kalau kita pakai, pegang lama di telinga itu panas. Itu ada ukurannya. Setiap per detik berapa derajat Celcius otak kita mendidih. Dan berapa energi yang terserap di otak kita karena radiasi elektromagnetik RF ini. Ya, bukannya gampang dan bukannya senang. Nah, itu kalian antena wearable. Jadi sangat berfungsi antena itu. Salah satunya antena handphone. Jadi ini jangkanya panjang. Nanti kalian akan merasakannya nanti 10 tahun ke depan, sering sakit kepala atau 20 tahun ke depan, bukan saat ini. Walaupun kalian pakai headset, itu juga ada pengaruhnya. Walaupun itu lebih kecil dibandingkan kalian langsung menggunakan ke telinga ya. Jadi semua barang elektronik yang menggunakan RF itu ada harus dihitung berapa besarnya energi RF yang terserap ke jaringan tubuh kita. Kalau handphone berapa besarnya energi RF yang terserap di kepala kita. Ya, itu salah satu contoh. Kita lanjut ya. Baik, Mem. Oke. Saya satu-satu dulu supaya kalian mengerti. Jadi bukannya mudah antena ini. Gitu. Kita juga ketika merancangnya harus hati-hati. Ini salah satu contoh wearable antena. Kemudian ada reconfigurable antena. Reconfigurable antena ini maksudnya antena itu bisa mengkonfigurable kembali parameternya. Apa-apa saja. Yang pertama adalah bisa berupa frekuensi. Ya, artinya antena itu bisa bekerja di frekuensi bukan cuma satu. Bisa bekerja di multiple operating frekuensi. Makanya ketika kalian baca paper, ada antena yang return loss-nya ada 2. Berarti antena ini bekerja pada 2 frekuensi. Frekuensi A dan frekuensi B. Atau dia cuma return loss-nya cuma di 1 frekuensi saja. Ya, kalau di 2 frekuensi atau di 3 frekuensi, artinya antena itu bisa menyesuaikan diri di frekuensi mana yang lebih tinggi, di frekuensi mana yang lebih besar pada saat area itu, pada saat tersebut coverage-nya dia akan bekerja pada frekuensi tersebut dibandingkan frekuensi yang lemah. Jadi dia bisa mereconfigurable dirinya sendiri untuk bekerja pada frekuensi yang lebih kuat. Ya, kemudian ada yang berdasarkan pola. Ya, dia bisa beam steering. Artinya dia bisa sesuai dengan di mana dia berada. Antenamu, handphone kamu di mana kamu pegang. Kemudian BTS-nya ada di belakang kamu. Nah, dia bisa secara otomatis mengarahkan pola radiasinya ke arah BTS yang mempunyai sinyal lebih kuat. Jadi dia bisa beam steering. Ya, beam steering. Atau dia beam shaping, dia bisa memperkecilkan pola radiasinya, lebarnya ini, ya, atau memperbesar, tergantung di mana sinyal itu kuat. Nah, ini namanya reconfigurable antena. Nah, reconfigurable antena ini sangat berkaitan dengan smart antena. Ya, smart antena. Yang di reconfigurable-nya adalah frekuensi, dengan pola, ya, dengan pola radiasi. 2 ini, frekuensi dan pola radiasi. Ya, kemudian ada juga dari linear to circular. Ya,
Maksudnya dari pola radiasinya bukan cuma beam steering dan beam shaping saja bentuknya, tapi dari linear polarisasi dan circular polarisasi, atau vertikal to horizontal atau horizontal to vertikal polarisasi. Nah, jadi ada dua, frekuensi dengan pola radiasi. Kemudian reconfigurable antena ini bisa dilakukan melalui kontrol. Ya, bisa menggunakan elektrik, ya menggunakan switching, RF MEMS, atau pin dioda, atau varaktor dioda. Atau menggunakan optikal, ya, menggunakan fotokonduktif. Atau menggunakan struktur antena, atau menggunakan beberapa bentuk antena dijadikan jadi satu, atau menggunakan beberapa slot menjadikan satu. Misalkan slot pertama itu untuk pola radiasinya yang bentuk vertikal. Kalau pakai 2 slot menjadi horizontal, itu bisa structural alteration. Atau menggunakan material yang berubah, menggunakan 2 atau lebih material yang dijadikan satu. Misalkan material pertama menggunakan ferrit apa, yang material kedua menggunakan kristal liquid atau yang lainnya, sehingga antena itu parameter bisa reconfigurable. Jadi ini ada beberapa kontrol mekanisme bagaimana kita menghasilkan antena reconfigurable. Nah, ini pola contoh-contoh antena reconfigurable dalam bentuk pola ya. Nah, ini contoh antenanya. Kita ada antena microstrip. Nah, kita letakkan switchingnya ya di sini. Switchnya kita letakkan di sini. Ya. Atau kita bisa meletakkan kapasitor dengan induktif switchnya seperti ini. Ya. Nah, ini rangkaian ini. Nah, nanti antena itu akan menjadi berubah pola radiasinya. Dari mulai vertikal atau horizontal, atau dari mulai beam steeringnya atau beam shapingnya, tergantung di mana kita letakkan RF switch. Makanya antena ini dia dibantu oleh peralatan elektrik atau struktural seperti tadi ya saya bilang ya, ada 4 ya, bisa pakai elektrik komponen atau fotokonduktif, atau dari bagian bentuknya sendiri yang kita rubah, atau menggunakan perubahan material untuk menjadikan antena itu configurable ya. Nah, ini salah satu contohnya untuk antena yang pattern reconfigurable antena. Kemudian apa kaitannya dengan smart antena? Nah, sekarang gini aja deh, kita contoh, imajinekan kamu di dalam kelas sekarang, di dalam ini saya aja deh, dalam kelas Google, di dalam Google Meet ini aja. Saya ngomong nih sekarang nih, kalian kan speakernya kalian matikan, tapi pada saat saya lagi ngomongnya nih, lagi ngajar, teman kalian juga di sebelah lagi ngomong. Kalau kalian sebagai mahasiswa yang pinter, yang good, otak kalian akan berfungsi, kapan mendengarkan dia, kapan tidak mendengarkan, kapan merespon dosen, kapan tidak merespon dosen. Itu berarti otak kalian smart. Bisa nangkap yang mana yang tidak perlu didengar, yang mana harus didengar. Itu kalau kalian good student. Ya, smart student. Ya, contoh ini. Saya ngomong, temanmu juga ngomong. Yang temanmu yang ngomong ini kan sebenarnya tidak diperlukan. Karena pasal ini kamu harus fokus dengerin saya ngomong, dengerin apa yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan ini adalah desired sinyal yang diinginkan, informasi yang kalian perlukan. Sementara teman-teman yang lagi ngobrol di sebelah, atau TV atau radio yang kalian dengarkan yang lain, yang kedengaran, atau keributan yang lain, itu sesuatu sinyal yang tidak diinginkan. Tapi kedua-duanya masuk di otak. Ya, masuk ke otak, di dalam otak. Nah, kalau kita refer kepada antena smart, berarti antena itu mempunyai sistem yang smart. Tapi dalam kenyataannya, antena itu tidak smart sendiri saja. Ya, dia memerlukan sesuatu sebagai digital signal processing. Yang membuat antena itu menjadi smart. Oleh karena itu, dia memerlukan komponen elektronik, dia memerlukan prosesor untuk digabungkan menjadi antena smart, ya, antena yang pintar. Nah, kalau di ini kalian, di otak kalian, apakah dia bisa berfungsi? Otak kalian menentukan yang mana yang diperlukan dan yang tidak. Dia memerlukan telinga untuk menangkap sinyal tersebut, dan telinga ini harus smart juga, yang mana yang perlu didengar, yang mana yang tidak. Ya, kalau kita bayangkan daripada diri kita sendiri. Ya, itu yang katakan smart antena. Contoh ya. Ini ada beberapa antena, ya. Nah, bagaimana antena ini bisa berfungsi menjadi smart antena?
maka kita memerlukan digital signal processing. Kita bisa pakai Arduino, kita bisa pakai mini komputer, mini PC, atau yang lain-lainnya. Di mana nanti beberapa sinyal yang masuk akan diolah di prosesor dengan program-program tertentu, algoritma tertentu, sehingga nanti bisa menggerakkan antena 1 kah, 2 kah, 3, atau yang mana. Ya, ini perlukan. Nah, inilah yang dikatakan smart antena keseluruhannya. Bukan antenanya saja yang menjadi smart. Ya, jadi antena itu sendiri tidak bisa diapa-apakan. Misalkan kamu punya antena nih, antenanya sendiri kamu apa juga nggak bisa berfungsi. Harus digabungkan dengan satu sistem digital processing, sehingga kedua antena dan digital system processing inilah yang dikatakan smart antena system. Ya, nah ini yang dikatakan. Terus ada lagi istilah yang terakhir adalah MIMO. MIMO ini adalah multiple input, multiple output. Untuk 5G ke depan, 5G, 6G, dan seterusnya, 7G dan seterusnya, itu semua antena menggunakan MIMO, multiple input, multiple output. Ya, dia menggunakan banyak antena untuk memanfaatkan reflektif sinyal, untuk memberikan gain pada kanal dan throughput yang diharapkan. Ya, jadi dia akan menggunakan beberapa antena dalam input dan output supaya throughput dan gain yang diharapkan itu tercapai. Nah, ini contoh MIMO transceiver antena. Ada beberapa antena pemancar dan ada beberapa antena penerima. Kemudian kita akan menghitung berapa kapasitas. Dengan adanya MIMO, maka kapasitas informasi yang dikirimkan semakin banyak. Ya, contohnya aja jalan raya. Kalau cuma satu jalur jalan raya dibuat, maka hanya satu mobil sekali jalan. Tapi apabila jalan tol dibuat 4 jalur, maka ada 4 mobil sekali jalan. Ya, sekali beriringan 4 jalur. Ya, itulah fungsinya antena MIMO. Ya. Nah, ada 2 format antena MIMO. Yang pertama spatial diversity. Nah, spatial diversity itu digunakan untuk men-sense lebih sempit ya, untuk membedakan antara yang ditransmit dengan yang diterima. Nah, keduanya ini digunakan untuk memberikan perbaikan ya terhadap sinyal yang diterima terhadap noise. Ya. Jadi dia akan memperbaiki reliability dari sistem dari beberapa interference atau fading yang terjadi, yang masuk ketika mereka akan menerima sinyal di pemancar atau mengirim sinyal di penerima. Kemarin kan saya ada ngebahas tentang di antena atau di komunikasi radio ya, saya bahas tentang power amplifier dengan low noise amplifier. Di mana tuh saya bahas? Di radio ya, kalau nggak salah saya. Komunikasi radio ya. Halo. Iya, Mem. Ya, Mem. Ya. Nah, maksudnya sensitivity dengan selectivity. Pernah saya membahas tentang sensitivity dan selectivity kan? Pernah, Mem. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sensitivity? Sensitivity dengan selectivity, komponen mana di transceiver yang berfungsi seperti itu? Ayo, komponen mana yang berfungsi yang sangat diperlukan parameter sensitivity dan selectivity-nya harus tinggi? Yang mana? Penguat, Mem. Penguatnya ada mana? Penguat yang mana ini? Yang receiver, Mem. Yang penerima, yang namanya low noise amplifier, LNA. Apa itu sensitivity? Apa itu sensitivity? Penguatnya harus memiliki tingkat selektivitas yang tinggi, Mem. Loh, saya tanya sensitivity loh, bukan selectivity. Apa itu sensitif? Kamu nih orangnya sensitif lah. Nah, apa itu sensitivity? Mampu
mendeteksi noise, Ma'am. Apa? Mampu apa? Mendeteksi noise. Mampu membedakan ya, mana yang sinyal, maksud mendeteksi ya, atau sensitif terhadap noise yang diterima. Dia dua sinyal itu dua-duanya masuk. Ada yang sinyal yang sebenarnya, ada sinyal noise, tapi dia sensitif terhadap noise. Ya. Kemudian selectivity. Apa itu selectivity? Dia sangat berkaitan. Sensitivity, selectivity nggak bisa dipisahkan. Selectivity apa? Mampu membedakan mana Dia yang bisa membedakan yang mana ini noise, yang mana dia sinyal. Ya. Nah, kemudian ada lagi metode berikut yang format kedua untuk MIMO adalah spatial multiplexing. Nah, spatial multiplexing ini bentuk dari MIMO yang digunakan untuk menambah kapasitas data dengan menggunakan beberapa jalur yang berbeda-beda untuk membawa trafik data informasi yang tambahan. Jadi gunanya untuk meningkatkan throughput data dan capability. Jadi dia bisa menggunakan tas data. Sedangkan spatial diversity untuk membedakan lebih sense terhadap yang mana antena, yang mana sinyal yang diterima. Ya, untuk membedakan lebih sense terhadap yang mana antena, yang mana sinyal yang diterima dan mana sinyal yang ditransmit dan mana terhadap noise. Ya, jadi ada dua ya. Tadi spatial diversity dengan spatial multiplexing. Itu saja slide kita hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Jadi antena yang menjadi emerging teknologi saat ini adalah 4 wearable antena. Ya, terus reconfigurable antena, smart antena dengan MIMO antena. Dan ini pasti akan dipakai sampai di dalam abad ini akan dipakai. Ya, wearable antena itu sangat-sangat dipakai saat ini. Contoh salah satu wearable antena ya yang saya desain saat ini. Yang kenapa saya bilang agak terlambat ya sebentar, karena saya lagi mempersiapkan Monev ya untuk izin. Saya kasih contoh yang punya saya ya. Mau lihat kalian?